Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang topologi jaringan dan keamanan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairani Inayah dan teman saya Anggi Wulandari dan Reza Khatami. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Untuk menghubungkan tersebut bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Jika kita ingin membangun sebuah jaringan, maka kita harus terlebih dahulu menentukan bagaimana struktur atau topologi jaringannya tersebut. Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan. Topologi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik atau physical topologi dan topologi secara logika atau logical topologi. Topologi secara fisik menjelaskan bagaimana susunan dari tabel, komputer, dan lokasi dari semua komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Selanjutnya ada macam-macam topologi. Yang pertama ada topologi ring, yang kedua topologi bus, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi mesh, dan yang kelima topologi tree. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ini merupakan topologi jaringan yang berupa lingkaran yang berbentuk cincin dan berisi node-node. Sinyal mengalir dalam dua arah sehingga pergerakan data sangat cepat. Semua komputer saling tersambung membentuk lingkaran. Kelebihan dari topologi ring ini, biaya untuk instalasinya murah, performa koleksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangannya, jika terjadi masalah, jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan, jika terputus salah satu koneksi akan bermasalah. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektornya seperti BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan topologi bus ini memudahkan dalam penambahan klien atau workstation baru. Mudah digunakan karena topologi ini merupakan topologi yang sederhana. Biaya instalasinya murah karena memerlukan kabel yang sedikit. Kekurangannya, pada topologi ini sering terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data ini kurang efisien. Topologi bus ini sulit untuk dikembalikan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star merupakan jaringan berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan pada saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya antara lain jaringan topologi ini berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan topologi ini lebih fleksibel. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak tabel. Topologi ini sangat tergantung pada terminal pusat atau pada garis pada pusat yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Topologi ini biasanya digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihan dari topologi mesh ini, security pada data ini sangat baik.
tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman arus data yang sangat banyak. Kekurangannya, kabel yang dibutuhkan pada topologi ini cukup banyak. Biaya instalasinya juga mahal dan instalasinya sangat sulit. Yang terakhir ada topologi tree, merupakan hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree ini dapat dikembangkan dengan mudah dengan jaringan topologi yang lebih luas. Susunan topologi ini terputus secara hierarki sehingga pengaturan data lebih mudah dijangkau. Kekurangannya memiliki kinerja yang sangat lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak, sehingga biaya instalasinya menjadi mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawahnya juga bermasalah, seperti contoh yang ada di gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perangkat jaringan. Sebelumnya, teman saya juga sudah menjelaskan tentang topologi. Di sini ada definisi perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Selanjutnya ada perangkat umum jaringan komputer. Perangkat umum jaringan komputer sendiri terbagi menjadi 10 jenis. Yang pertama ada server. Server merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer dan berfungsi untuk menyimpan informasi dan mengelola suatu jaringan komputer. Yang kedua ada workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung dengan sebuah LAN. Yang ketiga ada network interface card atau NIC. Merupakan expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Sebagian besar NIC dirancang untuk jaringan protokol dan media tertentu. NIC biasa disebut dengan LAN card. Jika dilihat dari kecepatannya, Ethernet terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada 10 Mbit per detik yang sering disebut sebagai Ethernet. Standar yang digunakan 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, 10 base F. Yang kedua ada 100 Mbit per detik yang sering disebut sebagai Fast Ethernet. Standar yang digunakan ada 100 BSFX, 100 BST, 100 BST4, 100 BSTX. Yang ketiga ada 1000 Mbit per detik atau 1 Gbit per detik yang sering disebut sebagai Gigabit Ethernet. Standar yang digunakan 1000 BSTX, 1000 BSLX, 1000 BSSX, 1000 BST. Yang keempat ada 10.000 Mbit per detik atau 10 Gbit per detik, biasa disebut 10 GG. Lalu yang keempat ada kabel jaringan. Kabel jaringan sendiri adalah saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Kabel jaringan ini mempunyai 3 jenis kabel. Yang pertama ada kabel koaksial, kabel fiber optik, kabel twisted pair. Kabel koaksial sendiri hanya memiliki satu konduktor yang berada di pusat kabel. Kabel ini memiliki lapisan plastik yang berfungsi untuk membatas konduktor dengan anyaman kabel yang ada pada lapisan berikutnya. Yang kedua ada kabel fiber optik, memiliki 2 tipe, yaitu single mode dan multi mode. Yang ketiga ada kabel twisted pair, kabel yang biasa digunakan untuk jaringan lokal. Lalu yang kelima ada hub and switch. Switch adalah perangkat yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple komputer. Switch secara fisik sama dengan hub, tetapi logikanya sama dengan barisan Breit-G. Di sini switch ada 2. Yang pertama ada unmanaged switch, merupakan tipe pilihan termurah dan biasanya digunakan di kantor atau bisnis kecil dan rumahan. Yang kedua ada managed switch, menawarkan keunggulan yang lebih dengan memiliki user interface atau menawarkan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada switch. Selanjutnya ada Breit-G. Breit-G merupakan peranti yang meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasar informasi pada lapisan data link. Yang ketujuh ada router. Router merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyalur lalu lintas data di dalamnya.
Yang kedelapan ada repeater. Repeater bertugas meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Yang kesembilan ada modem. Modem adalah sebuah device yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau jaringan ke penyedia layanan internet, yaitu Internet Service Provider atau ISP yang teman-teman sering ketahui. Yang terakhir ada bandwidth. Bandwidth adalah jumlah data atau volume data dalam 1 bit per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah media transmisi jaringan dalam satu satuan waktu. Ada beberapa alasan yang menjadikan bandwidth merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah jaringan komputer. Ada 4 alasan. Yang pertama, ada berperan penting dalam menentukan kualitas sebuah jaringan. Yang kedua, memiliki keterbatasan dikarenakan hukum fisika dan keterbatasan teknologi. Yang ketiga, tidak didapatkan dengan gratis. Yang keempat, kebutuhan bandwidth akan selalu naik. Dengan adanya teknologi baru dan infrastruktur jaringan yang diperbaharui, aplikasi dan kebutuhan data biasanya juga akan mengalami peningkatan penggunaan bandwidth. Selanjutnya ada jenis-jenis perangkat jaringan. Di sini kita menjabarkan 5. Ada banyak jenis perangkat jaringan, meskipun memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Perangkat jaringan ini saling mendukung kinerja satu sama lain. Diperlukan pemantauan jaringan untuk dapat melihat kinerja masing-masing jaringan. Yang pertama itu ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Router menghubungkan jaringan dengan topologi bintang, bus, dan cincin. Yang kedua ada wireless card. Perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada LAN card. LAN card juga dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Perbedaannya adalah LAN card harus menghubungkan komputer menggunakan kabel. Yang keempat ada Bright G. Perangkat ini dapat memperluas jaringan sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jangkauan luas yang berfungsi untuk meneruskan data, membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Yang terakhir ada hub. Fungsi hub adalah untuk membagi server ke jaringan lain. Hub akan menyalin data dari sumber yang terhubung ke port di hub. Selanjutnya, untuk materi keamanan jaringan akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Yang pertama yaitu ada definisi. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup yang mengakses lewat sistem jaringan komputer orang lain. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi atau mencegah adanya risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian serta penyalahgunaan data seseorang. Lalu terdapat solusi untuk mengantisipasinya yaitu dengan meningkatkan user education terutama pada bidang keamanan jaringan ini. Sehingga pengguna sudah menguasai apabila terdapat tanda-tanda penyerang atau peretas pada jaringan komputer pengguna. Lalu solusinya ada meningkatkan sistem keamanan jaringan, yaitu jika Anda melakukan komunikasi dengan seseorang atau suatu organisasi di jaringan, si penerima dan pengirimnya ini harus memiliki sistem keamanan jaringan yang cukup tinggi agar tidak mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada ancaman keamanan jaringan. Di sini ada 4, yaitu dari yang paling rendah ke yang paling fatal.
Yang pertama ada interception. Interception merupakan ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan akses informasi dari komputer. Yang kedua, yaitu ada interruption, yaitu penyerangan sudah mendapatkan akses ke sistem tetapi belum keseluruhan, dan administrator atau pengguna sahnya masih bisa login ke sistem. Jadi jika jaringan kita diretas, kita masih bisa login atau menggunakan sistem tersebut. Jadi masih ada kemungkinan untuk berhasil dikembalikan lagi sistemnya itu. Lalu yang ketiga ada fabrication. Fabrication adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Nah, yang terakhir ada modification, yaitu pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi, ancaman ini adalah ancaman yang tergolong paling fatal, yaitu yang kemungkinan kecil untuk bisa dikembalikan atau diperbaiki. Selanjutnya ada jenis gangguan keamanan jaringan. Yang pertama ada hacking. Hacking atau peretasan adalah perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua ada carding. Carding adalah pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk berbelanja online. Lalu yang ketiga ada device. Device adalah perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang keempat ada phishing, yaitu pemalsuan data resmi. Lalu ada cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Yang pertama ada pengamanan secara fisik. Nah, keamanan ini bukan hanya untuk data saja, yaitu juga bisa fisik si komputernya ini atau hardware-nya. Pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Lalu, jika tempatkan hardware ini atau komputer di tempat yang ber-AC agar tidak mudah berdebu. Lalu ruangannya diberi keamanan agar tidak mudah untuk dicuri oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada pengamanan akses, yaitu agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Jadi tidak sembarangan untuk memberi akses kepada orang lain. Selanjutnya ada pengamanan data. Setiap pengguna hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data yang sifatnya sensitif atau pribadi, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. Selanjutnya ada pengamanan komunikasi jaringan. Bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Selanjutnya ada macam-macam sistem keamanan jaringan.
Yang pertama ada autentikasi. Autentikasi adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Terdapat 4 tahapan autentikasi. Yang pertama yaitu autentikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan atau data link layer dan network layer. Yang kedua ada autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan atau transport layer. Yang ketiga ada autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan atau session dan presentation layer. Yang keempat ada autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan atau application layer. Yang kedua ada enkripsi, yaitu teknik pengkodean data yang dapat digunakan untuk menjaga data baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendaki. Teknik enkripsi yaitu ada DES atau Data Encryption Standard dan RSA atau Reverse Shamir Edelman. Yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network, merupakan suatu koneksi antar dua jaringan yang dibuat untuk mengkoneksikan kantor pusat, kantor cabang, telekomunikasi, suppliers, dan rekan bisnis lainnya ke dalam suatu jaringan dengan menggunakan infrastruktur telekomunikasi umum. VPN ini data yang dilewatkan akan enkapsulasikan atau dibungkus dan dienkripsi agar data tersebut terjamin kerahasiaannya. Terdapat 3 macam interkoneksi VPN, yaitu akses VPN, yaitu membuat koneksi jarak jauh untuk mengakses ke jaringan intranet atau extranet pelanggan, dan penggunaan bergerak dengan menggunakan infrastruktur PSTN dial-up, ISDN, SDI, atau mobile IP. Untuk menggunakan koneksi yang aman bagi mobile user, telecommuters, dan kantor cabang. Yang kedua ada intranet VPN, yaitu menghubungkan kantor pusat, kantor cabang, dan remote user ke dalam jaringan internet yang menggunakan infrastruktur koneksi dedicated. Yang ketiga ada extranet VPN, yaitu menghubungkan dengan pihak luar seperti pelanggan, supplier, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internal dengan menggunakan koneksi dedicated. Yang keempat yaitu ada DMZ atau Demilitarized Zone atau jaringan perimeter, adalah jaringan security boundary yang terletak di antara suatu jaringan privat LAN dan jaringan publik atau internet, berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.